lihat beliau itu anggap enteng pada MPR. Beliau itu anggap MPR bukan lembaga tinggi negara, tetapi biasa-biasa aja gitu. Dan beliau merasa MPR tidak ada gunanya. Saat Sri Mulyani tantang petinggi Pertamina untuk transparan, akankah Arya kepanasan? Ditulis oleh Nia Alif. Salah satu menteri Jokowi yang tak kenal takut menghadapi mafia negara adalah Sri Mulyani. Mulai dari Abu Rizal Bakri, Bambang, hingga Tommy Soeharto pernah ia hadapi. Terakhir dirinya sempat berseteru dengan para petinggi MPR yang kelabakan saat anggaran lembaga mereka dipangkas. Sri Mulyani tak gentar sedikit pun ketika Jokowi diminta memecat dirinya. Malahan ia terlihat nyantai dengan klarifikasi tulisan di Instagram soal alasan kenapa tak ikut rapat dan mengapa anggaran MPR dicopot. Netizen yang melihat ketulusan seorang Sri Mulyani pun gercep membongkar rekam jejak petinggi MPR. Ternyata Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad pernah tersangkut kasus BLBI dan belum tercatat melunasi hutangnya. Mungkin hal ini yang melatar belakangi kebenciannya kepada seorang Sri Mulyani. Seperti diketahui, Sri Mulyani adalah seorang anggota Satgas BLBI yang aktif menagih hutang debitur atau obligor BLBI. Kini Sri Mulyani tak hanya garang dengan para debitur, tapi juga petinggi BUMN demi masa depan baik Indonesia. Seperti dilansir cnbcindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara terang-terangan meminta Direktur Keuangan PT Pertamina, Emma Sri Martini, untuk transparan melaporkan pembiayaan yang dilakukan saat melakukan transisi energi. Menurutnya, ini perlu dilakukan sama halnya seperti yang dilakukan pemerintah. Sri Mulyani mengatakan sejak 2016, pemerintah selalu terbuka mempublikasikan laporan anggaran yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim yang berasal dari APBN. I will challenge Ibu Emma sebagai CFO-nya. Can you do the budgeting how much actually you spend on your operational cost, investment cost, capital spending, which is related to climate change? Menurutnya, selama ini Pertamina belum pernah mempublikasikan atau merilis laporan keuangan untuk pembiayaan mitigasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan perseroan akan memaparkan secara terbuka. Saya berharap Pertamina melakukan hal yang sama, transparan, kata dia. Semenjak 2016, Kementerian Keuangan sudah mengintroduce budget tagging dari APBN kita yang associated with climate change. Sehingga kita bisa transparan dan accountable. Berapa sih sebetulnya belanja pemerintah atau bagian dari pemerintah dari sisi fiskal yang committed to climate change. Saya mungkin berharap, mungkin Pertamina juga harusnya melakukan hal yang sama. Can you do the budget tagging? Ia menjelaskan anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk memitigasi dampak perubahan iklim sejak 2016 mencapai 256,7 triliun rupiah. Ini hanya 23% dari kebutuhan biaya. Sehingga ia berharap Pertamina bisa ikut membantu pemerintah. Sebab anggaran dari APBN saja tidak akan cukup untuk memitigasi perubahan iklim ini, terutama melakukan transisi energi guna mencapai komitmen pemerintah menurunkan emisi 41% di 2030. Peranan sektor energi luar biasa penting. Fokus kita transisi ekonomi yang bertanggung jawab dan adil. Mereka yang memproduksi CO2 harus bertanggung jawab lebih besar, harus membayar lebih besar, pungkasnya. Saya yakin Ahok sebagai komisaris utama Pertamina akan mendukung penuh permintaan Sri Mulyani untuk transparansi keuangan. Apalagi sosok Ahok memang lekat dengan karakter pejabat jujur dan transparan. Dirinya sudah berpengalaman mengenai sistem e-budgeting ketika menjadi gubernur DKI dulu. Tentunya, kalau saat ini ia di posisi direktur utama, semua sistem akan ia arahkan agar menjadi transparan.
Tinggal tunggu saja tanggapan Erik dan anak buahnya tentang permintaan Sri Mulyani ini. Sebelumnya, Ahok yang lebih dahulu membongkar kontrak janggal di BUMN mendapat tanggapan tak mengenakan dari staf Erik, Arya Sinulinga. Dirinya berseloroh kalau Ahok harusnya tahu batasan dan tak berlagak seperti halnya seorang direktur utama. Ini mungkinkah ia menyuruh Sri Mulyani agar tahu batasan dan tidak bertingkah layaknya presiden? Kalau hal ini terjadi, netizen sudah pasti minta Jokowi menendang Arya berikut majikannya sang Menteri BUMN. Karena sewajarnya BUMN yang kental praktek KKN diarahkan ke jalan yang benar agar menguntungkan negara, bukan malah ditutupi kesalahannya dan menuduh pihak yang membenahi untuk tahu batasan dan sebagainya. Karena semakin terlihat menutupi sesuatu, berarti kemungkinan ada kejanggalan bahkan kejahatan di sana. Sebaliknya, transparansi data menutup adanya celah korupsi, kelebihan bayar, dan sebagainya. Saat Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20, sudah layaknya negeri ini menjadi contoh yang baik bagi negara lain, terutama menanggapi isu perubahan iklim dan permintaan transisi energi. Pertamina dan PLN sebagai raksasa BUMN di bidang energi memang harus konsen sepenuhnya pada transisi ini. Jangan sampai laporannya untuk energi terbarukan, tapi jika ditelisik masuk ke elit politik atau parpol. Inilah mengapa Sri Mulyani menekankan pentingnya transparansi dan semoga staf Erik sadar diri dan tahu batasannya. Begitulah kura-kura. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.